Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Akbari Demareto dengan NIM 23010119130076 dari kelas Ilmu Kesehatan Ternak D. Di sini saya akan praktikum, saya bilang praktikum mengenai acara 1 praktikum ilmu kesehatan ternak, yaitu mengenai anamnesa dan juga pemeriksaan kesehatan ternak. Pemeriksaan kesehatan ternak bisa dilihat dengan dua cara. Yang pertama dari jarak jauh dan juga yang kedua adalah jarak dekat. Untuk yang jarak jauh mungkin nanti kita bisa melihat mengenai nafsu makannya dan sebagainya. Untuk yang secara jarak dekat itu nanti kita bisa cek apakah adanya aktivitas rumen, denyut nadi, denyut jantung, serta denyut paru-paru. Yang pertama adalah pemeriksaan dari jarak jauh. Bisa dilihat sapi ini secara garis besar itu normal dari posisi berdirinya, lalu nafsu makannya, serta posisi ternak juga normal semua. Untuk pengamatan jarak dekat yaitu seperti mengenai bersih kotornya permukaan kulit, bisa dilihat ternak ini sejatinya itu bersih namun kotor pada beberapa bagian seperti bagian abdomen dan juga bagian paha belakang milik sapi ini. Selain itu secara ada tidaknya luka, dari pengamatan saya setelah saya tadi mengelilingi sapi ini, itu tidak ada luka yang terlihat dengan jelas di mata saya. Sedangkan untuk pengukuran status fisiologi ternak, mungkin nanti akan saya ukur dengan pemilik ternak untuk parameter-parameter yang nanti akan diukur, yaitu mengenai denyut jantung, denyut nadi, frekuensi napas, lalu gerakan rumen, serta yang terakhir adalah temperatur rektal. Yang pertama adalah tentang pengukuran denyut jantung. Lokasi jantung dari ternak ada di sekitaran sini. Ya, ada di bagian lengan kiri atas sedikit. Lalu untuk rumen ada di abdomennya, di sekitaran sini ke bawah dikit. Ini ternak surenya. Ya, ada di sinian. Nanti mungkin bisa diukur dengan menggunakan stetoskop. Lalu ada pengukuran suhu rektal. Alat yang digunakan nantinya adalah termometer klinis, dengan cara memasukkan termometernya ke dalam rektum ternak ini. Itu ditunggu hingga termometernya berbunyi, lalu setelah itu baru bisa diamati nilai yang ada pada termometer itu. Lalu untuk denyut nadi nanti bisa dirasakan di bagian pangkal ekornya itu, di atas itu. Sambil dihitung untuk 1 menitnya ada berapa denyutan. Lalu yang terakhir ada pengukuran denyut paru-paru. Itu lokasinya ada di sebelah kanan ternak, di dekat lengan kanannya. Di sini saya agak kesusahan, mungkin nanti saya juga memerlukan bantuan dari peternaknya untuk menghitung. Selain itu alat yang digunakan adalah stopwatch atau alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur satuan waktu. Selain mengenai status fisiologi, kita juga bisa mengecek apakah ternak tersebut mengalami dehidrasi atau tidak, yaitu dengan cara mencubit permukaan kulit yang ada pada ternak. Jika nanti kulitnya tidak langsung membalik, berarti itu ternak mengalami dehidrasi. Jika langsung membalik, maka ternak tersebut tidak mengalami dehidrasi. Lalu kita juga dapat melihat apakah ternak mengalami gangguan penyakit atau tidak dengan melihat
bagian pupil matanya. Jika bagian pupil matanya agak merah, kemungkinan ternak mengalami gangguan penyakit. Selain itu, kita juga dapat menduga temperatur tubuh ternak dengan meraba bagian telinganya. Jika nanti bagian telinganya terasa panas, berarti ternak mengalami demam atau keadaan di mana suhu tubuhnya tinggi. Dan kesempatan kali ini akan melakukan anamnesa dengan pemilik ternak sapi potong di sini. Di sini dengan Om Cakra Arsa Wijaya, biasa dipanggil dengan nama Koko itu ya Om. Di sini saya ingin melakukan wawancara atau anamnesa selaku pemilik ternak di sini Om. Mungkin dari yang paling pertama itu ada pendidikan terakhir sebelum sampai saat ini Om, dulu pendidikannya. Terakhir SMA. SMA. Ada pertanyaan selanjutnya. Mulai beternak itu dari tahun kapan Om? Ternak ini mulai tahun 2006 sampai saat ini ya Om ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu, Om ini dapat ilmu beternak itu dari siapa Om? Saya dapat ilmu beternak dari almarhum Bapak dan beberapa dari teman-teman sesama peternak. Oh, berarti tidak cuma dari satu sumber aja ya Om? Kadang-kadang ya studi banding peternak lain. Ya kadang-kadang sharing juga, ngobrol sama teman. Ya, siap, mantap. Terus masih pertanyaan selanjutnya juga mau nanya Om, jumlah total ternak yang sekarang di ternak itu ada berapa ya Om? Ada 69 ekor. 69 ekor Om. Di sini semua ini. Untuk itu baru hari potong, terus kalau ditambah sama kerbau berarti sekitar 73 ekor, sudah termasuk sapi potong dan kerbau. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Om, bagaimana cara mengetahui Om ini gimana cara mengetahui kalau ternaknya itu sedang sakit Om? Kalau ternak sedang sakit, hal yang paling terlihat itu dia itu tidak mau makan itu yang paling jelas. Nafsu makannya turun drastis. Terus mata terlihat sayu, gerak tubuh juga enggak terlihat, tidak apa namanya, tidak lincah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya Om, mungkin Om pernah ngalamin ternaknya sakit gitu ya Om. Nah, ini kira-kira nama penyakit yang paling diingat sama Om Koko ini apa terhadap ternaknya yang pernah kena sakit? Kalau sakit itu kan beberapa macam, saya pernah sapi ini mengalami sakit yang paling, kalau untuk sakit penyakit itu berak darah, kencing darah, terus kudis. Tapi kalau untuk yang sakit karena kembung, itu ya cuma itu aja, yang bukan karena penyakit. Ini sakit kembung. Kalau yang penyakit karena virus ada virus, bakteri itu ya yang kencing darah, berak darah. Kalau yang kembung itu penyakit metabolis Ya.
terus masih berhubungan sama pertanyaannya juga, Lik. Terus cara buat mengatasi penyakitnya gimana, Lik, kalau ternaknya rusak gitu? Ya saya sedia obat dan tentunya ada mantri. Jadi obat dan mantri yang mungkin nanti akan mengeksekusi langsung ke ternak. Mendiagnosa. Nah terus karena sudah ada beberapa penyakit juga, terus ini gimana caranya Om Koko buat mengatasi atau buat mencegah biar penyakit ini tidak ada lagi gitu? Ya yang pertama kebersihannya, yang kedua saya cari penyebabnya apa, yang ketiga ya sebisa mungkin dikarantina, dijauhkan dari sapi yang lain. Jadi ada sanitasi, terus mencari penyebab dan mengkarantina sapi yang memisahkan sapi yang sehat dan yang sakit gitu ya. Terus kalau boleh tahu Om, buat pemberian pakan ini itu diberikannya kapan aja Om, setiap harinya? Kalau saya ngasih makan sapi itu pagi, terus siang menjelang sore, sama malam. Mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi Om buat jam-jamnya gitu mungkin? Ya kalau pagi itu mulai jam jam 8. Kalau siang jelang sore sekitar jam 2. Terus kalau sore sampai malam yaitu mulai jam 4 sampai 9 jam sampai jam 9. Oh itu dikasih makan terus itu? Itu jenis pakan yang diberikan itu berarti macam-macam ya Om? Ya. Ada apa aja Om kalau boleh tahu? Ada ketela, terus ada konsentrat sedikit, ampas tahu, dan rumput yang paling Ya, seringnya gitu paling ya? sering, paling banyak. Terus berhubungan dengan kebersihan ternak, ini cara Om Koko buat ngebersihin sapinya gimana, Lik? Buat kalau membersihkan Ya disemprot air, dimandiin lah kiranya, disikat. Kalau tiap hari dari pagi sampai siang. Nah terus kalau buat cara membersihkan kotorannya gimana itu Om? Kalau di sekitaran Membersihkan kotoran tinggal dikumpulkan saja, terus besok paginya diangkut diangkutnya ke diangkut ke tempat itu di hutan. Oh, Kan ada yang banyak yang butuh pupuk. Oh. Jadi malamnya itu ya mesti dikumpulin dulu ya? Sorenya Mas. Sore dikumpulkan, pagi langsung dibawa ke terus mungkin ini pertanyaan terakhir juga Om. Cara membuang kotoran yang udah menumpuk gitu di kandang biasanya gimana Om? Itu tadi. Otomatis ya. Kalau di desa-desa tuh banyak yang butuh pupuk buat ladang ketela. Udah, pertanyaannya karena sudah habis, mungkin anamnesanya juga sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum acara 1 ilmu kesehatan ternak mengenai pemeriksaan kesehatan ternak dan juga anamnesa. Jika terdapat tutur kata saya atau kekurangan pada video ini nantinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.